Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Intres. Kembali lagi di podcast Bistik Tuna, bincang santai tentu asik terkait keuangan negara. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait PMK 62 tahun 2023 yang sebenarnya sudah terbit pada bulan Juni kemarin dan sudah kita sosialisasikan KPPN Sorong secara offline ya. Jadi tentu Sobat Intres sudah mengikuti kegiatan tersebut ya. Nah, kali ini bersama Pak Yofi Rawan kita akan coba uh, mengulik lagi apa sih PMK 62 tersebut, apa aja sih yang ada di dalam PMK tersebut. Nah, Pak Yopi, terkait PMK 62 tersebut, kira-kira apa sih yang melatar belakangi terbitnya PMK tersebut? Ya, baik. Selamat sore Sobat Intres, Mitra KPPN 066. Ya, untuk materi PMK 62 ini ada beberapa hal yang melatar belakangi terbitnya PMK ini. Salah satunya yaitu terkait perlunya sinergi atas pengaturan substansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran. Sehingga tidak lagi adanya tumpang tindih antar PMK yang mengatur dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporannya. Kemudian yang kedua terkait penyesuaian regulasi agar proses bisnis sesuai dengan dinamika belanja pemerintah yang berkembang saat ini dan juga terkait perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Selain itu, untuk membuat simplikasi tata kelola keuangan negara yang menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangannya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu latar belakangnya ya, Sobat Intres ya. Nah, sebenarnya ada berapa banyak sih mekanisme dalam pembayaran dalam pelaksanaan anggaran di KPPN itu? Baik, untuk mekanisme pembayaran sebenarnya kita hanya mengenal dua jenis mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran LS dan juga mekanisme pembayaran UP. LS itu langsung ya? Langsung. Langsung UP Jadi itu uang pembayaran saja akan gitu ya? langsung ke penerima pembayaran. Artinya penerima pembayaran siapa saja? Penerima pembayaran bisa kepada para pegawai atau ASN, kepada pihak ketiga, kepada bendahara ataupun kepada penerima bantuan lainnya. Oke. Demikian. Jadi ada dua Ada dua. mekanisme ya. Jadi Jadi LS langsung dan juga uang uang persediaan. persediaan. Nah, terkait UP nih, saya sempat baca nih di PMK yang terbaru ini kan, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, itu pembayaran sekarang adalah 200 juta per penerima dibandingkan dengan PMK sebelumnya yang hanya senilai 50 juta ya. Ya. Nah, kalau misalnya nih, Sobat Interest ya, punya kontrak di bawah nilai UP ya, di bawah 200 juta, apakah bisa dibayar melalui mekanisme UP? Nah, baik. Di PMK 62 ada hal yang baru ya terkait mekanisme pembayaran UP, di mana pembayaran dengan mekanisme pembayaran UP dapat diajukan langsung ke satu penerima pembayaran dengan maksimal 200 juta. 200 juta. Artinya ya kita dapat melakukan pembayaran ke satu penerima pembayaran semaksimal 200 juta, dan apabila tagihannya lebih dari 200 juta itu harus seizin dari Dirjen Perbendaharaan. Nah, artinya untuk pembayaran LS, mohon maaf, untuk pembayaran UP. UP dengan nilai sampai dengan 200 juta, Satker tetap secara pengadaan barang dan jasa membuat kontrak, namun pembayaran di KPPN-nya tidak perlu didaftarkan kontraknya, langsung melakukan pembayaran melalui mekanisme UP. Oh, gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi Sobat Interest, apabila punya kontrak, jadi Sobat Interest ini punya dua pilihan ya sebenarnya. Benar. Mau dibayarkan melalui LSK ataukah melalui UP. Ya. Nah, tapi kalau melalui mekanisme UP, bentuk perikatan tetap dibuat. Benar. Ya, jadi jangan sampai karena ini akan dibayarkan melalui mekanisme UP, jadi bentuk perikatannya itu enggak dibuat, tetap dibuat, tapi pengajuannya itu melalui UP pembayarannya. Jadi tidak mendaftarkan kontraknya gitu ya. Benar sekali. Nah, itu ya terkait UP ya. Nah, kalau terkait LS nih, belanja pegawai. Sebenarnya bisa nggak sih belanja pegawai itu dibayar ke bendara pengeluaran? Ya, baik. Belanja pegawai dapat dibayarkan melalui LS Bendara Pengeluaran dengan seizin dari Kepala KPPN. Nah, artinya harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Dispensasi. Iya, benar sekali. Jadi harus mendapatkan dispensasi pembayaran LS belanja pegawai. Nah, kalau dispensasi itu artinya kan sebelum mengajukan tagihan, berarti Sobat Interest mengajukan dispensasi dulu, permohonan ya? Permohonan dispensasi terlebih dahulu. Itu bisa disetujui atau enggak? Ya, jadi
yang namanya dispensasi bisa disetujui dan bisa ditolak ya. Jadi Oh, tergantung peruntukannya. peruntukannya, alasan tidak dapat dibayarkannya ke langsung penerima Oh, pembayaran. jadi gitu ya. Jadi sebelum mengajukan tagihan, jadi harus meminta persetujuan dulu ya. Iya, Nah, jadi jangan langsung mengajukan tagihan, baru mengajukan dispensasi ya. Pasti iya. akan ditolak ya. Pasti dia akan Nah, ditolak. kira-kira pembayaran gaji apa sih, belanja pegawai apa sih yang bisa dibayarkan itu kira-kira? Iya, pada umumnya belanja pegawai yang dibayarkan melalui LS Bendahara itu yang dapat diberikan adalah seperti gaji terusan. Nah, Gaji seperti yang terusan. kita ketahui biasanya kalau gaji terusan ya, pegawai yang bersangkutan sudah meninggal dunia, rekeningnya sudah dinonaktifkan sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan langsung ke Rekening. rekening pegawai yang bersangkutan. Oke. Sehingga bisa diajukan melalui LS Bendahara Bendahara Pengeluaran. Pengeluaran. Oke. Nah, Sobat Interest, kali ini kita punya sedikit tips and trick ya. Jadi apa sih yang kira-kira Sobat Interest tuh perlukan? Penekanan di manakah tips and trick itu agar tagihan yang diajukan itu bisa diminimalisir terjadinya penolakan oleh KPPN gitu. Baik, ada 3 tips ya untuk 3. menghindari terjadinya penolakan SPM. Pertama itu adalah Supplier. supplier. Kenapa supplier? Karena pengajuan pembayaran kita adalah difokuskan melalui pembayaran langsung ke penerima Ke pembayaran. penerima, benar. Artinya Bapak Ibu harus pastikan supplier yang sudah diajukan sudah terdaftar Sudah di terdaftar SPAN, di SPAN ya. ya. Kemudian nomor dan nama rekeningnya sudah benar sesuai dengan yang ada di perbankan. Ya. Dan itu untuk menghindari terjadinya Retur. retur. Yang kedua adalah terkait kelengkapan dokumen. Lampiran Lampiran SPM. dokumen yang diajukan. Karena setiap pengajuan SPM berbeda lampiran yang harus diajukan. Betul. Contohnya? Contohnya pengajuan STM kontraktual. Nah, itu harus melampirkan resume kontrak, karwas kontrak, SSP, dan apabila untuk pembayaran uang muka, maka harus mencantumkan jaminan uang muka berupa fotokopi yang dilegalisir. Dilegalisir oleh PPK. Benar. Jadi bukan KPA tapi PPK ya. Benar. Oke. Terus yang terakhir? Yang terakhir tipsnya adalah terkait kebenaran dalam penyampaian redaksi atau uraian SPM. Jangan Penulisan ada SPM. lagi typo ya? atau kesalahan dalam penyampaian periode pengajuan. Oke, jadi itu ya, jadi jangan typo ya. Jadi, jangan typo. Jangan typo. Jadi kebanyakan kita kan karena mungkin kerjanya capek, jadi ada typo ya. Jadi tolong dicek ya. Jadi 3 tips and trick tadi ya. Jadi terkait supplier, data dukung dan juga redaksi SPM. Nah, mungkin itu tips and trick buat Sobat Interest. Semoga dalam pengajuan tagihannya tidak terjadi penolakan. Demikian podcast Bistik Tuna kita kali ini, bincang santai tentu asik terkait keuangan negara. Nah, jangan lupa ya buat Sobat Interest untuk follow kanal YouTube dan Instagram kita terkait informasi terbaru tentang pelaksanaan anggaran. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini ya, Pak Yofi ya. Ya. Terima kasih semuanya, atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.